Bahwasanya akan terjadi gelombang laut tinggi yang akan ke daratan. Oh, astagfirullahaladzim. Gelombang laut tinggi ke daratan. Itu disebabkan oleh apa, Mbah? Karena ada lempengan di bawah bumi ini yang bergeser. Sama itu. Seluruh Nusantara akan diporak-porandakan oleh bencana yang akan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu seperti pusaran angin nantinya yang akan datang. Angin yang ya. Seperti kencang sekali. Itu di daerah yang terdekat dengan laut. Iya. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Jawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat usaha. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan Sepuh Jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar Bagi para saya, bukan keluar lewat untuk pori-pori dan menguasai berikan alam, kepada saya dengan jiwa. tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan Sapu Jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami mohon ya Allah, berdoa dari diri yang doa dari diri kami. Kami yang ihsan yang menguat, kami berdoa ya Allah, untuk semua penyakit, baik itu kebutuhan kita, dari dasar kebutuhan ya Allah. Kami meminta untuk dikeluarkan lewat usahaan, lewat teriak, lewat menjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat usahaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sapu Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur Sapu Jagat dimanapun Anda berada. Terima kasih yang selama ini sudah
mendukung channel kami, mengikuti perjalanan kami, menonton video kami. Semoga apa yang kami unggah dalam video banyak sedikitnya manfaat yang bisa diambil untuk semua sedulur sahabat jagat yang ada di Indonesia khususnya, dan semoga hikmah yang bisa diambil bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Zeki. Insyaallah dalam video kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait maraknya berita televisi di Indonesia khususnya terkait warning ya, ada wacana Megatrans di Laut Jawa ya. Dan juga banyak para praktisi di Indonesia meramalkan, menerawang terkait 2026-2027 itu banyak sekali fenomena alam, bencana, itu sudah banyak beredar ya video-video terkait ramalan yang mengatakan bahwasanya di tahun 2006 sampai 2027 itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan menurut mereka. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait kondisi ataupun yang disebut dengan Megatrans di khususnya di Laut Jawa Selatan ya. Apakah memang kondisinya seperti itu atau bagaimana? Kita akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui terkait Megatrans tersebut. Untuk sedulur sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus diambil positifnya, yang tidak baik tidak usah diambil, dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kita langsung aja Mas Zeki. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin bantu saya untuk membentengi tubuh Nadia dan semua keluarga dari alam sampai semua energi hanya energi yang langsung masukkan ke tubuh selain penyusup semuanya hancur dan mencingkirkan sang yang bercahaya termasuk orang-orang yang ada di sini semua dari awal sampai akhir umurnya hanya terjaga. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kondisi Laut Jawa Selatan terkait bencana Megatrans yang saat ini sedang diperkirakan atau sedang dipikirkan oleh golongan manusia. Yang bisa mengetahui itu dengan izin guru kami Sang yang nur cahaya nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh Nadia Allah. Tidak memiliki jasad dan tapi untuk Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir kali ini? Dari golongan apa? Saya jin. Golongan bangsa jin. Ya. Alhamdulillah sudah muslim ya. Siapa yang memuslimkan? Paduka Prabu Siliwangi. Oh, subhanallah. Berarti Anda pernah bertemu dengan beliau? Oh, subhanallah ya. Yang waktu itu bertemu di mana dengan Eyang Prabu Siliwangi?
saya di daerah perbatasan laut. Oh, apa di zaman yang Prabu Siliwangi hidup atau di zaman apa waktu Anda dimuslimkan oleh beliau? Ya, di zaman semasa hidupnya beliau saya bertemu. Oh, berarti yang Prabu Siliwangi itu sebenarnya dulu sudah masuk Islam? Belum. Waktu bertemu dengan Anda sudah masuk Muslim? Sudah. Oh, di tugas berikutnya. Oh, subhanallah. Ya, semoga Anda menjadi jin Muslim yang dari awal sampai akhir tergolong jin Muslim yang setia. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan semua golongan bangsa jin di sana. Terima kasih sudah berkenan hadir, Mbak. Saya tadi meminta izin kepada penguasa gaib, rajanya alam gaib, untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang yang disebut dengan Megatron yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Apa Anda mengetahui itu? Tidak, namun saya pernah mendengar Ya, bahwasannya akan terjadi gelombang laut tinggi yang akan ke daratan. oh, astagfirullahaladzim. Gelombang laut tinggi ke daratan. Itu disebabkan oleh apa, Mbak? Karena ada lempengan di bawah bumi ini yang bergeser. Oh, lempengan di bawah bumi itu bergeser. Itu sama seperti prediksi manusia saat ini menggunakan teknologi mengatakan juga demikian. Kalau dari golongan Eyang itu sebenarnya pergeseran lempeng bawah laut itu memang murni alam atau memang ada yang menggerakkan? Itu karena murni alam yang sudah waktunya. Karena setiap alam itu memiliki paku-pakunya bumi. Namun pada saat ini paku-paku bumi itu banyak yang lepas ataupun pergi. Astagfirullah. Paku bumi itu dari golongan manusia atau bukan, Mbah, kalau boleh tahu? Ya, semasa hidupnya dia menjadi manusia. Iya, iya, iya. Berarti paku bumi itu manusia pilihan Allah. Jika paku bumi itu pergi, tanah itu akan bergejolak. Betul, karena selama daerah itu ada paku buminya, maka daerah itu akan terhindar dari bala bencana yang akan diturunkan. Berarti di Jawa, pantai Jawa Selatan ini memang ada lempengan yang nanti akan bergerak, bergeser. Ya, dikarenakan penopang atau yang kita sebut
wali-wali Allah Ya, itu sudah tidak ada yang menopang di bawah bumi ini. Astagfirullahaladzim. Wali-wali Allah dari golongan manusia itu dikasihnya Allah jika sudah pergi, astagfirullahaladzim. Kenapa mereka? Apa tugasnya sudah memang seperti itu, ditugaskan untuk pergi? Apa berpindah? Karena mereka pun pindah disebabkan karena daerah tersebut sudah terlalu banyak kemaksiatan Oh iya. yang sudah tidak terbendung. Astagfirullahaladzim. Apabila mereka tidak pindah, maka tingkatannya mereka lah yang akan turun lama kelamaan. Ya. Apakah Eyang tahu kapan itu akan terjadi? Saya tidak tahu persisnya kapan, namun kejadian ini tidak akan lama lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Yang mungkin ada hubungannya yang sekarang baru terjadi bencana di Aceh. Ya, itu dulu bangsa kami pun sudah memprediksi apabila sudah banyak jalanan-jalanan yang rusak maupun rumah-rumah yang hancur dan terjadi banyak korban. Iya. Di senusantara ini barulah akan dibuka semua oleh Yang Maha Kuasa. Dibuka? Apanya yang dibuka? Semua yang masih tertutup dari segi keilmuan maupun peninggalan-peninggalan. Oh. Kerajaan yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan umat. Oh, iya, iya. Karena di Aceh sudah terjadi sekarang diprediksi tanah Jawa. Berarti Aceh dan Jawa itu dari ujung sana sampai ini tanah Jawa, dataran tanah Jawa itu. Seluruh Nusantara akan diporak-porandakan oleh bencana yang akan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk manusia itu merenungkan atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan selama ini. Berarti akan banyak sekali manusia yang terkena dampak dari itu semua, ya? Sudah pasti akan kena semua manusia apabila bencana itu diturunkan di daerah, akan berdampak pada manusia di daerah sekitar di sana. Ya. Walaupun manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Itu bukan jadi ukuran untuk tidak menurunkan bencana di daerah tersebut. Walaupun ada manusia-manusia yang baik. Iya. Kalau manusia yang baik itu akhlak dan amal soleh, Iya. dan tingkat keimanannya sangat tinggi.
Walaupun mereka meninggal, pasti akan bahagia Ya di Allah. alam sana. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu yang sebenarnya kami mendengar kabar dan dari banyak sahabat kami dan juga ahli spiritual terkait tahun-tahun yang akan datang. Bencana-bencana ini memang sudah akan ditetapkan dan akan ada suatu peradaban baru. Apa memang seperti itu ya? Untuk peradaban baru itu akan sebentar lagi, yang tadi sudah saya bilang. Iya. Bahwa kalau semua bencana itu sudah diturunkan di seluruh Nusantara ini, Astagfirullahaladzim. baru nantinya akan ada yang membangun kembali dan akan terjadi peradaban baru dimulai. Iya. Apa termasuk gunung-gunung yang ada di daratan itu ya? Ya, gunung-gunung itu akan mulai meletus satu persatu. Astagfirullahaladzim. Apa yang punya pandangan untuk kami umat manusia agar terhindar dari bencana itu? Semua itu tidak akan bisa menghindar dari bencana. Kalau qadarullahnya manusia itu sudah Iya. tercatat di Lauhil Mahfuz, meninggal dengan cara terkena bencana, Iya, iya. itu tidak bisa dihindarkan. Namun perbedaan manusianya itu dari tingkat ketakwaan dan amal solehnya saja. Apabila ia meninggal akan bahagia. Alhamdulillah. Itu yang membedakan manusia-manusia dengan yang lain. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau bencana di laut dibarengi dengan gunung-gunung yang di darat juga ikut meletus, itu mungkin akan banyak menjadi kebingungan manusia harus berlindung kemana selain berlindung kepada Allah. Mereka pasti akan lari kebingungan ya. Hanya manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan, mereka akan pasrah dan bertawakal seluruhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah. Karena di setiap sholat itu yang ia baca adalah Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yes, Allahu Akbar. Sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku karena Allah Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Itu maknanya sangat dalam sekali bagi kami yang begitu juga dari golongan bangsa jin juga seperti itu ya. Ya, kami diajarkannya begitu. Ya, subhanallah. Ya. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ada informasi dari kami di tengah laut samudra gelombang atau
sebuah energi yang hitam pekat yang dulu kecil sekarang semakin membesar. Hitam pekat yang itu, yang energi itu ya. Itu seperti pusaran angin nantinya yang akan datang. Angin yang ya. Seperti kencang sekali. Itu di daerah yang terdekat dengan laut. Iya. Dan kabar yang sangat kami khawatirkan terjadi terkait awan hitam, gelombang hitam itu, iblis dan pasukannya mereka menggunakan itu untuk mencoba memperkeruh alam yang akan nanti bergejolak ya. Itu sudah memang mainan mereka semua. Iya. Apabila ada bencana, mereka ingin menungganginya supaya lebih besar. Ya. Jadi mereka memanfaatkan bencana itu ya. Ya, Allahu Akbar, subhanallah. Kalau boleh tahu, Eyang ini ditugaskan di mana? Saya di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat, di dekat pesisir pantai itu. Saya daerah Pangandaran. Oh, pada Pangandaran. Iya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf kalau kami mengganggu Eyang, dan sampaikan salam kepada guru Anda yang memuslimkan Anda, yang Prabu Siliwangi. Semoga salam kami diterima. Mungkin itu saja yang ingin kami ketahui. Yang terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika kami mengganggu Anda ya. Iya, terima kasih sekali lagi yang silakan yang kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bersih semuanya tanpa tertinggal. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait pernyataan tadi dari golongan bangsa jin, intinya kebenaran mutlak milik Allah. Walaupun jin berkata benar, tetap kita kembalikan semuanya kepada Allah. Terkait fenomena yang terjadi, manusia memprediksi dengan alat dan teknologi, mengetahui bahwasanya ada yang disebut dengan Megatron itu. Ternyata dari golongan bangsa jin juga mengatakan ada lempengan yang akan nanti bergejolak. Ini mungkin bergeseran atau apa, saya kurang paham. Tapi di sisi lain itu karena banyak paku bumi yang pindah atau selesai tugasnya. Walau alam bisawab. Semoga saja kita semuanya sedulur satu jagat dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang nanti kedepannya terjadi, baik burukkah, persiapkan dari awal, persiapkan dari sekarang dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Salah satu cara untuk saat ini kita menyikapi kabar baik dari alam jin ataupun dari manusia yang memiliki teknologi, kabar yang Megatron atau yang mengerikan, bencana, kita harus bisa dengan cara yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.
Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.